warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di PodMed, Podcast Matematik bersama saya Saskia Febriana, salah satu mahasiswi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada podcast kali ini kita memiliki satu tema yang unik dan menarik serta inspiratif nih, yaitu Unlock Your Potential dari kampus biasa jadi mahasiswa luar biasa. Nah, dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Jadi, beliau adalah salah satu mahasiswi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi yang telah menoreh prestasi yang banyak sekali nih. Yang itu diantaranya juara 5 sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Jambi tahun 2025, penerima beasiswa Dumisake Prestasi tahun 2024, juara 2 Lomba Micro Teaching Nasional FKIP Undana 2024, Caraka Kampus Mengajar Provinsi Jambi Angkatan 7 tahun 2024, hingga mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka angkatan ketiga ke Universitas Negeri Makassar. Nah, tidak hanya di level nasional nih, narasumber kita ini juga meraih pengalaman internasional melalui program Si Teacher di Mariano Marcos State University, Filipina tahun 2024. Nah, bagi yang belum tahu nih, Si Teacher ini merupakan program pertukaran mahasiswa calon guru dari negara-negara anggota SEAMEO atau Southeast Asian Ministers of Education Organization untuk praktik mengajar di sekolah-sekolah di negara Asia Tenggara lainnya. Nah, selain prestasi, beliau juga aktif berorganisasi dan memiliki banyak kegiatan kemahasiswaan nih untuk mengembangkan dirinya. Jadi gak salah kalau kita sebut narasumber kita ini paket komplit gitu ya. Organisasinya jalan, akademiknya oke, dan pengalaman internasional juga ada. Jadi inilah dia narasumber kita, Kak Siska Amelia. Halo Kak Siska. Halo. Oke, gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya gimana? Baik juga Kak. Alhamdulillah. Jadi sekarang gimana nih kesibukan Kakak di perkuliahan? Kesibukannya karena mahasiswa akhir juga ya, jadi masih ada kuliah sama nyusun tugas akhirnya. Oke, berarti lancar-lancar lah kayak. Insya Allah, Lancar. amin. Oke, gini nih Kak, kan kalau dilihat-lihat nih udah banyak banget nih pengalaman Kakak selama kuliah. Nah, tapi ada satu yang paling menarik nih Kak, yaitu waktu ikut Si Teacher. Nah, Si Teacher. gimana nih kayak langkah awal Kakak bisa ikut Si Teacher Kak? Pertamanya lebih ke coba-coba daftar aja sih, karena kan Si Teacher ini kan dia internasional, jadi kan peluangnya otomatis lebih ke biasanya anak bahasa Inggris ya. Dan kebetulan Si Teacher ini kan program PLP internasional gitulah kan, lebih singkatnya kita sebut. Jadi cuma khusus untuk FKIP. Nah, kalau misalkan Si Teacher ini khususnya untuk Universitas Jambi, kan sulit juga tuh bagi mahasiswa-mahasiswa FKIP yang latar belakangnya bukan anak bahasa Inggris atau kependidikan yang lainnya kayak gitu kan. Jadi dari situlah kakak tuh coba untuk ikut program Si Teacher ini kan, karena kebetulan kita kan juga matematika, otomatis kita punya sesuatu hal yang berbeda dong dari anak bahasa Inggris. Kita punya konsep bahasa Inggrisnya, kita punya konsep matematikanya, dan juga konsep ngajarnya yang pasti kan. Mungkin itu sih awalnya. Oke, jadi coba-coba dulu Iya, Kak, coba-coba dulu. Oke. Intinya kita nggak bakal jadi peserta kalau kita nggak daftar kan. Betul Kak. Oke. Nah, terus untuk kegiatan Si Teacher ini gimana Kak di sananya? Kalau Si Teacher itu programnya kurang lebih 1 bulan, itu kemarin 28 hari lah. Jadi di situ kita ada 4 minggu kan, berarti kalau 28 hari. Di minggu pertama itu kita observasi sekolah, bantu guru-gurunya atau teacher, guru pamong gitu kan di sana. Nah, yang kedua, di minggu kedua kita itu masih observasi juga. Nah, di 4 minggu itu kita di setiap akhir pekannya itu pasti ada kayak kunjungan ke situs atau tempat-tempat
bersejarah Filipina, atau kalau kakak kemarin kan di Mariano Marcos State University, Iya. itu di Kota Lawak. Nanti kita dikenalin sama sejarah Kota Lawaknya atau sejarah Filipina gitu kan, dibawa ke museum. Nah, kemudian nanti pas di akhir kita itu dituntut dari hasil observasi itu untuk ngajar, demo teaching namanya. Di situ kita kan, karena kan PLP ya, jadi kita Iya. harus ngajar. Nah, itu paling tergantung lagi kesepakatan kita sama guru pamongnya tadi, berapa kali ngajarnya dan di kelas-kelas mana aja gitu. Paling kalau aku kemarin cuma 2 kali, itu di kelas 8. 2 kelas di kelas 8 gitu. Wah, banyak juga Kak ya kegiatannya di sana. Tapi menarik-menarik nih Kak. Menarik karena kan nggak ngesusahin kita juga. Iya, betul. Dapat pengalaman juga Iya, Kak dapat ya. pengalaman juga. Ngajar juga di sana, jalan-jalan Relasi juga sama orang luar kan. Jadi itu kalau untuk ngajarnya itu pakai bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris. Karena kalau di Filipina, itu kan negara Filipina, bahasa Inggris itu adalah second language-nya mereka atau bahasa keduanya gitu. Bahasa pertamanya ya tentu Tagalog. Oke. Terus Kak, untuk ada nggak pengalaman yang berkesan gitu selama ikut si teacher Kak? Pengalaman berkesannya, aku jadi punya pengalaman untuk ngajar matematika dalam bahasa Inggris gitu sih. Betul. Jadi bahasa Inggrisnya dapet, MTK-nya Iya, juga kan Kak kita ya? dapat. Terus juga Oke. dari situ kan kita belajar tuh tentang karakter, beda kan karakternya siswa yang ada di Indonesia sama yang ada di sana Iya, gitu. Juga belajar kurikulumnya tentunya. iya kurikulumnya beda Kak ya. Oke Kak, nah dari pengalaman yang luar biasa ini Kak ya. Nah, gimana sih Kak cara Kakak untuk memanajemen waktu nih Manajemen Kak? waktu, Iya. oke. Kalau manajemen waktu itu tergantung di kita pribadi kan. Kalau bagi aku itu tergantung sama prioritas kita. Soalnya kita punya banyak kegiatan nih. Mana yang paling prioritas di antara berbagai kegiatan itu? Itu yang kita kerjakan pertama. Mana yang mepet deadline? Itu yang kita kerjakan lebih dahulu juga. Terus kalau di aku itu sedikit kan waktu tidur. Kita tidur lebih lama, bangun lebih cepat. Oke. Gitu sih. Ya berarti prioritaskan Karena banyak dulu, Kak. tuntutan tugas kan. Oke. Terus Kak, gini, kan tadi kalau kita banyak tugas gitu Kak ya, terus kegiatan luar kampus juga kan. Nah itu kan kita kadang ada ngerasa capek gitu atau males gitu juga kan Kak. Nah jadi gimana nih cara Kakak untuk tetap semangat dan bisa memotivasi diri sendiri Kak? Motivasi diri sendiri itu kalau aku capek, aku pasti ketika pulang ke kosnya, aku kan ngekos ya. Pasti aku telepon orang tua aku, ibu atau ayahku. Dari situ nggak apa-apa sih ngeluh, kayak misalnya lagi capek kayak gini kayak gitu kan. Nah dari situ pastinya kita dapat semangat, dan karena kita kuliah juga dibiayain orang tua, nah dari situ kita jadi ngerasa nggak boleh nih capek, harus bangkit lagi. Dan capek itu sebenarnya nggak apa-apa, itu hal yang biasa. Kita ketika ngerasa lelah, ketika ngerasa capek, nggak apa-apa kita istirahat dulu. Misalkan balik dari ini kan kuliah kita capek, istirahat dulu, tidur dulu, malamnya baru kita lanjut tugas lagi. Kalau di aku biasanya tidur dulu, nanti pas malamnya atau tengah malam kan lebih tenang tuh. Iya. Kita ngerjain tugas atau kegiatan apa yang bisa Betul. kita lakukan gitu. Oke, berarti tetap istirahat juga Ya, Kak, istirahatin berarti ya. perlu, kalau nggak kita tepar. Betul. Berarti juga orang tua juga Iya, jadi support orang tua juga. penyemangat gitu Kak ya. Oke, terus kan tadi biar ngatasin biar nggak ngedrop gitu Kak, gimana strategi Kakak? Kalau ngatasi biar nggak ngedrop itu istirahat tadi yang pertama kan. Terus makannya dijaga, jangan kita sibuk, kita lupa makan gitu kan. Minumnya dibanyakin, itu sih kalau dari aku. Betul Kak. Oke, terus gini Kak, kan kalau ke teman-teman mahasiswa lain nih pastinya Kakak ada ndak kayak motivasi gitu atau memberikan semangat terus kayak pesan lah gitu kan supaya mereka juga bisa ngerasa kalau kita dari kampus biasa nih tapi bisa jadi mahasiswa yang luar biasa gitu prestasinya Kak. Kalau dari aku motivasinya jangan pandang tempatnya. Kita kan dari kampus biasa, sebenarnya nggak biasa juga sih. Universitas Jambi kan terkenal di ranah Jambi gitu kan. Jadi kalau dari aku itu tergantung kembali ke kita masing-masing. Nah, anggaplah proses kita ketika berkuliah itu adalah kesempatan. Nah, jadi dari situ kita manfaatkan setiap kesempatan kita itu. Sebenarnya aku
masih nggak yakin juga sih tergolong ke berprestasi gitu. Karena awalnya berprestasi itu bonus. Yang Iya. awalnya aku itu mau cari jati diri dengan cari di mana skill aku sebenarnya. Dan sampai sekarang pun skill itu pun aku nggak tahu sebenarnya ada di satu objek mana gitu. Oke. Jadi kita harus coba aja dulu, cintai prosesnya. Kalau sekali jatuh itu jangan langsung down gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau down, tapi kita harus bangkit lagi seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan juga nggak apa-apa. Oke, jadi tetap Tetap coba-coba cintai prosesnya, prosesnya. jangan mau jatuh aja terus. Oke Kak, terus kayak kan tadi pengalaman-pengalaman Kakak nih udah dijelasin juga sama Kak Siska, terus kayak cara manajemen waktunya gitu Kak. Terus kalau Kakak nih ada nggak sih kayak proses memilih kegiatan apa gitu, nah Kak, yang baik atau yang sesuai, yang cocok gitu, gimana caranya Kak? Kalau memilih kegiatan itu lebih ke berarti milih organisasi gitu juga kan ya. Organisasi juga Kak. Berarti kita lihat dulu latar belakang organisasi atau kegiatan yang akan diikuti itu apa, dan kemudian sebenarnya yang kita cari di kegiatan itu apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita jadikan itu untuk diri kita gitu. Nah dari situ kita lihat bahwa prioritas organisasi mana yang harus kita jadikan pegangan begitu. Oke, berarti tetap cari yang Tetap itu. cari yang sesuai sama kemampuan kita. Oke, paham Kak. Jangan memaksakan gitu. Jangan memaksakan. Oke. Oke, baik. Terus selain itu untuk organisasi tadi Kakak juga berarti banyak organisasi yang lain yang Kakak ikuti, Kak? Kalau sekarang kayaknya lagi stop dulu karena lagi lumayan sibuk di tugas akhir juga kan, dan juga dikejar deadline kan Iya, untuk betul, Kak. lulus cepat kayak gitu. Kalau di awal-awal sih lumayan lah. Di awal-awal lumayan. Paling banyak nih Kakak biasanya kalau ngikutin satu semester itu berapa organisasi atau kayak Nggak sebanyak kegiatan itu. gitu nggak? Paling kalau organisasi ya di satu semester tuh kayak maksimal 3 atau 2. Kan satu organisasi pasti banyak kegiatan kayak gitu Bener, kan. Kak. Gitu aja. Kalau untuk kegiatan gimana nih Kak? Kegiatan di luar kampus gitu? Kegiatan di luar kampus aku pernahnya ikut kayak pengabdian masyarakat kayak gitu sih, pengabdian masyarakat atau volunteer yang ke panti-panti kayak gitu. Oke. Terus kan Kakak juga ada pengalaman kampus mengajar Ya. gitu Kak. Nah itu gimana Kak untuk pengalaman Kakak di sana? Di kampus mengajar itu kalau sekarang kalau dulu kan dia masuk ke kampus Merdeka, sekarang kan berarti kampus berdampak tapi nggak ada kampus mengajar ya, lebih ada ke mahasiswa magang berdampak kalau sekarang. Itu aku juga nggak nyangka sih kalau misalnya di kampus mengajar kemarin dapat kesempatan jadi caraka. Jadi caraka tuh kayak koordinator wilayah di satu provinsi gitu. Kebetulan aku yang jadi utusannya. Dia cuma kepilih 1 orang gitu. Wah, keren banget ya Kak. Jadi caraka ini yang koordinasi tentang permasalahan atau informasi yang ada di pusat itu Iya, Kak. disampaikan ke mahasiswa yang ada di wilayah provinsi Jambinya gitu. Terus untuk kegiatannya itu Kakak kemarin di mana gitu Kak? Kalau aku kemarin di SD Manggis di Kabupaten Bungo. Oh, di Bungo. Oke. Terus untuk pertukaran mahasiswa nih Kak, kan Kakak ada pertukaran mahasiswa Merdeka. Iya. Kak, itu gimana Kak untuk kegiatannya? Kalau pertukaran mahasiswa Merdeka, PMM ya singkatannya kalau di MBKM dulu, itu aku ke Universitas Negeri Makassar kan. Di situ ya sama seperti kita kuliah, cuma beda tempat, beda kenyamanan juga lah yang pastinya gitu kan. Iya, Kak. Karena kan kita di situ carinya pengalaman gitu. Untuk bisa mengikuti itu tuh gimana Kak? Untuk bisa ikut PMM itu yang pasti tadi kita daftar. Ya. Tapi kalau sekarang kan udah nggak ada lagi, mungkin bisa digantikan dengan kegiatan-kegiatan lain yang ada di kampus berdampak gitu kan. Jadi intinya yang pertama itu kalau ikut kegiatan kita harus daftar dulu, yakini diri kalau misalnya kan kita itu bisa. Iya. Soalnya
kita daftar itu untuk meyakinkan diri, bukan karena kita emang bisa gitu kan. Iya, betul, Kak. Oke, berarti kita harus menyesuaikan juga dengan Iya, diri kita ya, menyesuaikan dengan Kak. diri, mencoba sih intinya. Mencoba sesuatu hal yang baru. Iya. Karena kita nggak tahu Karena kalau kan belum kita dicoba. masih mencoba mencari apa yang menjadi kemampuan kita tadi kan. Betul, benar. Oke, Kak. Kalau begitu. Terus untuk lomba-lomba nih, Kak. Kan Kakak ada juara 2 lomba micro teaching nasional. Iya, Nah, benar. itu gimana, Kak? Untuk perlombaan nih, Kak? Kalau lomba-lomba kayak gitu, kalau dari aku sarannya sering-sering cari informasi, sering-sering bertanya sama sesama teman organisasi, atau bisa langsung ke bagian administrasi kampus, kayak gitu kan, Iya. lomba apa yang ada gitu Oke. kan. Soalnya biasanya kadang kampus itu ngutusin orang buat ikut lomba, dan itu pasti didanain dong kalau misalkan Betul. utusan kampus. Nah, kita tuh harus memanfaatkan privilege yang ada pada diri kita sebagai mahasiswa kan. Karena kita kan bayar UKT, UKT pun mahal kan, nggak murah biayanya. Jadi harus dimanfaatkan dengan pengalaman ikut lomba kayak gitu. Betul. Jadi ikutin juga lomba-lomba Iya, ikutin gitu. juga lomba-lomba kayak Betul. gitu. Oke. Baik. Seru banget ya ngobrol sama Kak Siska nih, karena dari obrolan ini juga kita bisa belajar bahwa untuk menjadi mahasiswa luar biasa itu tidak harus dari kampus besar, Kak, Iya, ya. benar. Dari Universitas Jambi Jambi kita juga bisa juga. jadi mahasiswa yang berprestasi nih. Terus kita juga harus memanfaatkan peluang berarti, ya. Kak. Mencoba sesuatu hal yang baru dan mengatur waktu tentunya. Lalu menjaga motivasi, harus ada motivasi, ada semangat, dan berani membuka diri berarti, Kak, harus berani terhadap mencoba. pengalaman baru kan, Kak, ya. Benar. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Siska atas ilmu, cerita dan pengalamannya nih, Kak. Sama-sama, Semoga Kia. teman-teman semua terinspirasi dan termotivasi. Terima kasih juga atas waktunya Iya, sudah makasih. hadir di podcast pada kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga PodMed kali ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Ditunggu ya untuk podcast berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya. Saya Saskia Febriana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.